Shalom dan selamat malam semua. Nama saya Cikgu Rizi. Dan malam ini saya akan berkongsi tentang satu tajuk, yaitu membangun iman melalui pelayanan asrama Kristen. Sebelum kita bermula, saya mengajak saudara-saudari untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dan sembah melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, terima kasih untuk peluang malam hari ini untuk kami bersama-sama belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Kami serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu, bekerja di dalam hati setiap kami. Dan biarlah malam hari ini kami akan diberkati dan hidup kami akan diubah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya masuk ke dalam topik ini dengan lebih terperinci lagi, suka saya menceritakan bagaimana saya menjadi seorang guru dan mengapa saya memulakan pelayanan Agape House. Secara jujur, saya tidak pernah bercita-cita mau menjadi seorang guru karena tugas guru ini sangat mencabar. Cita-cita saya ialah mau menjadi Gubernur Bank Negara Malaysia. Akan tetapi semua itu berubah apabila saya mengikuti satu camp pelajar Kristen selepas saya menduduki peperiksaan STPM di Kundasang Sabah. Di camp itu, sewaktu pujian dan penyembahan, saya melihat diri saya berdiri di atas mimbar di hadapan ramai pelajar. Mengapa saya katakan pelajar? Karena anak-anak muda itu sedang memakai pakaian uniform sekolah menengah. Dan ketika itu saya sadar bahwa Tuhan memanggil saya menjadi guru sekolah menengah dengan begitu jelas sekali. Mendapat penglihatan dan panggilan seperti itu tidak mudah bagi diri saya. Karena sebenarnya ketika itu saya baru 10 bulan lahir baru atau telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Dan kemudian ini bermaksud saya perlu melepaskan cita-cita pribadi. Saya memang sangat bergumul, saya menangis karena saya perlu melepaskan semua itu. Tetapi akhirnya saya membuat keputusan untuk menjawab ya kepada panggilan Tuhan. Tuhan sekali lagi berbicara kepada saya ketika saya mengisi borang permohonan masuk ke university. Dan kali ini dia meminta saya untuk memohon masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia dan mengambil jurusan TESOL, yaitu menjadi guru bahasa Inggris. Saya tidak paham, tetapi saya membuat keputusan untuk mentaati suara Tuhan sekali lagi. Dan akhirnya saya menyadari mengapa Tuhan mahu saya belajar di UKM. Karena selama saya belajar di universitas itu selama 4 tahun, saya berpeluang untuk mengikuti kelas teologi di Sekolah Alkitab Malaysia selama 3 tahun. Pagi sehingga petang saya adalah pelajar UKM, dan pada waktu malam saya belajar di Sekolah Alkitab. Dan semua ini membantu saya dalam pelayanan hari ini, di mana saya boleh mengajar firman Tuhan dengan begitu baik kepada pelajar-pelajar saya. Dan kursus bahasa Inggris itu ya sangat membantu sebenarnya, karena kebanyakan sponsor yang datang ke Agape House datang daripada mereka yang hanya fasih berbahasa Inggris. Dan karena saya belajar bahasa Inggris dengan begitu spesifik, sepanjang saya belajar di UKM, maka saya boleh berkomunikasi dengan baik dengan para sponsor itu. Dan kemudian kebanyakan buku-buku rohani yang baik ditulis dalam bahasa Inggris. Dengan itu saya dapat membaca, mempelajari buku-buku tersebut sekaligus menerjemahkannya untuk diajar kepada pelajar-pelajar saya. Jadi dalam semua ini saya melihat bagaimana Allah sebenarnya menyediakan dan memampukan saya untuk melakukan pelayanan Agape House pada hari ini.
Jadi ada satu kebenaran yang kita boleh pelajari dari ini, yaitu apabila Allah memanggil, Dia pasti melengkapi dan memampukan kita. Bagaimana pula saya memulakan pelayanan Agape House? Oke, selepas setahun saya mengajar di SMK Kanibungan Pitas, pada bulan Februari 2010, setiap kali saya melakukan saat teduh saya, yaitu pada waktu pagi sebaik saja saya bangun tidur, dan pada waktu malam sebelum saya tidur, sekali lagi Tuhan berbicara kepada saya. Dan Dia katakan seperti ini, sudah sampai masanya untuk engkau memulakan pelayanan asrama Kristen. Dan pada ketika itu saya menolak awalnya. Saya beritahu Tuhan, saya belum bersedia. Dan kemudian Tuhan menjawab seperti ini, iya, saya tahu kamu belum bersedia, tetapi saya sudah bersedia. Dan saya berkata di dalam hati, alamak, apa yang patut saya jawab? Dan saya belum menjawab ya, saya juga tidak menjawab tidak. Dan selama seminggu itu, Tuhan terus berbicara dan terus berbicara kepada saya. Sehingga akhirnya saya berkata, oke Tuhan, saya akan lakukan apa yang Engkau mau, walaupun sebenarnya saya sangat takut untuk berbuat demikian. Maka sekali lagi saya menjawab ya kepada panggilan Tuhan, dan saya mulai mencari rumah sewa untuk memulakan pelayanan ini, membeli semua barang-barang keperluan dengan duit sendiri, barangan dapur, katil, tilam, dan sebagainya. Dan kemudian sampailah kepada langkah yang paling sukar, yaitu mengajak pelajar untuk tinggal di rumah itu. Dan karena saya seorang perempuan, masih sangat muda, dan baru setahun mengajar di sekolah itu, belum dikenali dengan begitu baik oleh para ibu bapak. Jadi adalah sukar untuk mendapatkan kepercayaan ibu bapak untuk membenarkan anak-anak mereka tinggal di Agape House. Saya perlu berjumpa dengan ibu bapak ini dan meyakinkan mereka bahwa saya boleh menjaga anak-anak mereka, dan tempat itu sebenarnya jauh lebih baik daripada asrama kerajaan. Akhirnya Tuhan buka jalan, karena Dia sudah memanggil, Dia pasti buka jalan. Dan pada 19 Maret 2010, pelayanan Agape House bermula dengan 4 orang pelajar. Ada banyak lagi cerita sebenarnya bagaimana kami terpaksa akhirnya keluar dari rumah sewa itu dan kemudian mencari tempat yang baru, dan saya dan pelajar sendiri membina bangunan Agape House yang ada sekarang ini, dan juga tentang tantangan-tantangan, masalah-masalah dan cabaran-cabaran yang saya hadapi dalam pelayanan ini, tetapi kita tidak punya cukup masa untuk membolehkan saya menceritakan semua itu, dan saya akan terus masuk ke dalam topik utama sharing saya pada malam ini. Untuk memulakan kupasan lebih dalam topik ini, saya akan membacakan 2 firman Tuhan yang menjadi ayat dasar sharing saya malam hari ini. Ayat yang pertama diambil daripada Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ayat yang kedua diambil daripada Ulangan 11 ayat 19. Ulangan 11 ayat 19. Ia berbunyi demikian, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Apakah yang patut diajarkan? Kebenaran firman Allah. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya
apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, kalau kita lihat kedua ayat itu adalah menjadi tugas orang-orang dewasa, ibu bapak, guru, pastor dan sebagainya, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak yang masih muda. Dan kemudian dalam Ulangan dia berkata, apabila engkau duduk, bangun, berjalan, kita patut mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti model pemuridan Yesus, di mana dia bersama-sama dengan murid-muridnya selama 24 jam dalam tempo 3 tahun pelayanannya itu. Dia makan bersama mereka, tidur bersama mereka, berjalan di mana-mana dengan mereka, dan ini memberi peluang kepada Yesus untuk dapat mengajar banyak kebenaran firman Allah. Itu sebabnya asrama Kristen sangat penting untuk membangunkan iman para pelajar. Dan ini saya boleh katakan mencontohi model pemuridan Yesus. Sebagai seorang guru, saya sadar bahwa saya mempunyai peluang yang sangat istimewa dalam membentuk karakter pelajar-pelajar ini. Apatah lagi, fase ini sangat penting, yaitu ketika mereka berusia 13 tahun sehingga 19 tahun. Mengapa? Karena ketika inilah mereka sedang membentuk identiti diri mereka. Oleh itu, sangat penting untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak muda ini, supaya mereka akan membentuk identiti diri mereka di dalam Yesus Kristus. Seperti yang Amsal katakan, didiklah anak-anak muda menurut jalan yang sepatutnya berdasarkan kebenaran firman Allah, supaya pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi seperti yang saya katakan, tidak mencukupi hanya berada dalam kelas. Kita atau saya secara pribadi memerlukan masa yang lebih banyak, dan itu sebabnya pelayanan Agape House, yaitu pelayanan asrama Kristen, sangat penting dalam membentuk karakter, identiti diri para pelajar ini. Bagaimanakah pelayanan asrama Kristen dapat membangunkan iman para pelajar ini? Saya akan menjelaskannya kepada Anda dengan menerangkan matlamat Agape House, serta memberitahu Anda tentang apa yang saya lakukan setiap hari sepanjang minggu di Agape House dalam membangunkan iman para pelajar ini. Matlamat Agape House yang pertama ialah menyediakan tempat di mana para pelajar boleh berakar di dalam firman Tuhan. Mengapa berakar itu sangat penting? Karena kalau kita lihat pada sebatang pokok yang kuat, biasanya karena akar tunjang di dalamnya itu sangat dalam dan sangat kuat. Jadi, untuk mempunyai iman yang teguh, yang tetap bertahan tidak kira apa situasinya, akar iman kita mesti kuat. Di Agape House, untuk mendalamkan akar iman pelajar ini, untuk membuatkan dasar iman mereka teguh, pada setiap hari Selasa dan hari Kamis akan ada kelas pemuridan Alkitab dari jam 7:30 malam sehingga 8 malam. Dan kemudian pada hari Jumat dan hari Ahad jam 7:30 malam dan 8 malam, 7:30 malam sehingga 8 malam, mereka akan membaca bahan-bahan buku-buku rohani. Dan ini sebenarnya membantu untuk memperdalamkan iman mereka. Kemudian membawa iman mereka kepada satu tahap, kepada tahap yang seterusnya, sehinggalah kalau boleh mereka akan menjadi matang di dalam iman mereka apabila mereka akhirnya meninggalkan
agape house. Matlamat agape house yang kedua ialah mahu membangunkan kehidupan doa yang teguh di dalam diri para pelajar ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata seperti ini, tetaplah berdoa. Dan ini memberitahu kita bahwa doa adalah satu ciri yang sangat penting di dalam diri seorang Kristen. Seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini, kalau kita kurang mendalami firman Tuhan, maka kehidupan rohani kita adalah sakit. Dan kalau kita kurang berdoa pula, kehidupan rohani kita tenang. Jadi kalau kita kurang kedua-duanya, maka kehidupan rohani kita kemungkinan besar telah mati. Jadi untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat, kita perlu mendalami firman Tuhan dengan begitu dalam, dan kita juga perlu mempunyai hidup doa yang sangat teguh. Dan berdoa perlu diajarkan kepada anak-anak muda ini. Seperti mana murid-murid Yesus yang meminta Tuhan Yesus mengajar mereka cara untuk berdoa. Di Agape House, pada setiap Isnin dan Rabu, jam 7:30 malam sehingga 8 malam, akan ada persekutuan doa, di mana para pelajar ini saling bergilir untuk memimpin pujian dan memimpin doa. Dan ini sekaligus boleh membentuk sifat kepimpinan di dalam mereka. Dan pada hari Sabtu pula, mereka akan berdoa-doaan, maksudnya dua orang, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, di mana mereka akan mendoakan satu dengan yang lain. Dan ini sebenarnya untuk membentuk di dalam diri mereka sifat mahu mendoakan saudara-saudari seiman mereka. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Dan nafas hidup kita adalah Allah. Dan untuk kita dapat hidup sebenar-benarnya menurut apa yang Alkitab katakan, kita perlu sentiasa berhubung dengan nafas kehidupan itu. Dan cara berhubungnya ialah sudah tentu melalui doa. Matlamat Agape House yang ketiga ialah mahu membangkitkan di dalam diri para pelajar satu keinginan untuk mahu memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Mengapakah memiliki satu hubungan pribadi yang intim dengan Allah sangat penting? Saya berani berkata seperti ini. Kuat, teguh, dan dalamnya iman seseorang ditentukan oleh seintim mana hubungannya dengan Allah. Dan kemudian juga, kalau kita mahu mengetahui sebanyak mana orang itu mengasihi Allah, lihatlah berapa banyak masanya yang dia gunakan untuk bersama dengan Allah. Kenapa penting dalam mengasihi Tuhan? Karena di dalam Yohanes Alkitab berkata, jikalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu mentaati semua perintah-perintahku. Jadi untuk kita dapat mentaati firman Tuhan, kita perlu mengasihi Dia. Dan untuk mengasihi Dia, kita perlu meluangkan banyak masa bersama dengan Allah. Dan kalau kita lihat hero-hero iman di dalam Alkitab, semuanya memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Contohnya Henokh bergaul dengan akrab sekali bersama dengan Allah selama 300 tahun. Daud di dalam Mazmur dia berkata pada waktu pagi dia mencari Tuhan, dan pada waktu malam pun dia juga mencari Tuhan. Kemudian Abraham, dia bergaul dengan Allah seperti bergaul dengan seorang rakan. Musa berada di dalam hadirat Allah selama 40 hari dan 40 malam. Malah Yesus sendiri di dalam Markus 1 ayat 35, Alkitab memberitahu kita, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus pergi keluar, mencari tempat yang sunyi, dan bersama dengan Bapa. Dan kalau Tuhan sendiri melakukan hal tersebut,
Mengapa kita tidak? Oleh itu di Agape House, bagi membentuk sifat ini, saya menyediakan bahan saat teduh bagi setiap pelajar. Yaitu satu pada waktu pagi, sebaik saja mereka bangun dari tidur, dan pada waktu malam sebelum mereka tidur. Dan saya menyediakan bahan ini bermula pada awal tahun sehingga ujung tahun. Dan saya selalu beritahu pelajar saya, adalah penting dan harus untuk memulakan hari bersama dengan Tuhan, berjalan sepanjang hari dengan Tuhan, dan menutup hari mereka dengan Tuhan. Dan saya tahu pelajar saya tetap melakukan saat teduh apabila mereka berada di kampung, setelah mereka berada di universiti, malah ketika mereka telah bekerja. Jadi ajaran yang diajarkan kepada mereka ini terus diterapkan walaupun mereka telah meninggalkan Agape House. Jadi benarlah seperti yang Amsal katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang sepatutnya, supaya pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan tersebut. Matlamat Agape House yang keempat ialah mahu membantu pelajar untuk berjaya dalam akademik mereka. Dan selama 12 tahun melakukan pelayanan ini, ramai pelajar saya yang menjadi pelajar cemerlang dan berjaya masuk ke university. Dan bila orang bertanya bagaimana Cikgu melakukannya, ini jawaban saya. Sentuh hatinya, ubah hatinya, mengarah kepada Tuhan, maka yang lain akan menyusul. Kalau kita berjaya membangunkan iman pelajar, membentuk seorang pelajar yang berakar dalam firman Tuhan, yang mempunyai kehidupan doa yang teguh, yang mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Allah, dan kemudian dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan karena dia mengasihi Tuhan, maka dia akan mentaati Tuhan, maka dia akan menjadi baik di dalam akademiknya. Contohnya di dalam Amsal, Alkitab berkata seperti ini, orang bijak suka belajar. Jadi bayangkan pelajar itu mengasihi Tuhan, dia akan mentaati Tuhan dengan suka belajar. Dan apabila dia suka belajar, Alkitab katakan dia menjadi bijak. Dan bila dia menjadi bijak, sudah tentulah dia akan lulus dalam pembelajarannya. Jadi itu sebabnya mengapa pelajar-pelajar ini perlu dibangunkan iman mereka. Melalui sharing saya ini, kita dapat melihat mengapa pelayanan asrama Kristen sangat penting dalam membangunkan iman dan membentuk karakter para anak-anak muda ini. Saya berharap Anda telah belajar sesuatu yang baru dan message ini juga dapat mengubah hidup Anda. Terima kasih dan Tuhan memberkati.